Kira-kira dengan harga segitu ini cukup bagus nggak menurut kakak? Kurang sih. Kurang? Ya aneh aja, masa ada tokoh yang warna kulitnya ungu gitu kan, nggak ada yang Buku-buku komik sains ini sangat menarik untuk anak-anak, juga berisi pengetahuan yang sangat bagus. Saya berharap buku-buku seperti ini bisa dibeli oleh sekolah menggunakan dana BOS. Jadi mungkin buat penerbitnya bisa tuh didaftarkan ke Puskurbook untuk supaya dia bisa masuk ke Siplah dan kemudian dibeli dengan dana BOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan ayah bunda? Dalam video kali ini, Umi dan Kirana akan ngobrolin beberapa komik sains. 2 komik terjemahan dari Korea Selatan yaitu 3 menit belajar pengetahuan umum dari BIP dan Wonderful Science, Kota Bebas Karbon dari Alex Media Komputindo. Keduanya kelompok Gramedia. Dari dalam negeri ada komik kok gitu sih masih dari BIP. Masya Allah asiknya sains dari Al-Kausar Kids dan komik Quark. Komik 3 menit belajar pengetahuan umum terdiri dari 5 seri. Setiap seri membahas 3 tema besar. Dalam satu buku ada banyak judul dan tiap judul berupa 2 halaman kiri kanan atau 1 muka yang membahas sebuah topik. Penulis dan ilustratornya Kim Seok Chon. Terbit di Korea tahun 2003, di Indonesia tahun 2006. Tebalnya 195 halaman full color. Ini komiknya ada beberapa tokoh. Tokohnya satunya ada Dingdong, ada Paman Penyihir, ada Pingu, si penguin ungu, Nemo, keponakan Paman Penyihir, dan Healthyman. Tapi Healthyman ini sebenarnya bisa dikatakan Healthyman, bisa dikatakan eating, soalnya motonya aja makanan yang merusak kesehatan ku habiskan saja gitu, yang merusak kesehatan tapi dihabisin gitu. Ada juga tokoh Buksi, pemuda dari Afrika yang polos dan bercita-cita menjadi ilmuwan. Motonya adalah melakukan percobaan ilmiah dengan satu benda setiap hari. Berikutnya komik Wonderful Science yang diterbitkan tahun 2009 oleh Korea Educational Broadcasting System dan terbit di Indonesia tahun 2017 oleh Alex Media Komputindo. Penulis dan ilustratornya adalah Lee Jin Taek. Dalam komik setebal 170-an halaman ada satu alur cerita yang membawa tokoh-tokohnya berpetualang dan mempelajari pengetahuan baru. Jadi Wonderful Science tokoh-tokohnya siapa aja kak? Dory, Mary, Alino, Paman Chelsu, Yonghee, dan rekan kerjanya Yonghee, An Kyung Tae. Oh, yang Yonghee yang disukain sama Paman itu ya? Iya. Jadi kalau Wonderful Science ini ada cerita benang merahnya dari awal sampai akhir, dari omnya Dory datang dari Jerman ya, Iya. sampai terakhir ngapain? Jadi mereka sempat ikut paman Dory ke Jerman juga, sempat ke mana? Abu Dhabi. Iya. Terus Kota kemana lagi? Masdar. Akhirnya keluarganya Dory mengubah motonya. Terus apa lagi yang terjadi? Jadi terjadi perubahan-perubahan sikap dari mereka. Sudah ada fakta-fakta tentang pemanasan global di sini ya. Oke. Ini kan penerbitnya Alex Media. Kalau yang Dingdong ini BIP nih Educomics, kayaknya Educomics itu banyak banget ya serinya. Iya. Kayaknya BIP itu Yang ini juga Educomics. ya, oh ya satu lagi nih ada Educomics juga. Tapi ini lokal nih dari Mbak Dian Kristiani. Gimana kak? Ceritain lagi. Jadi ini bukunya bagus. Ada komiknya, ada pengetahuannya. Ini juga bisa berimajinasi sendiri. Kalau itu ada tokoh-tokohnya nggak kayak Dingdong sama Alino? Nggak ada. Oh nggak ada. Itu ilustratornya siapa?
ilustratornya Fajar Istiqlal. Fajar Istiqlal. Terus? Ini tentang asal usul mengapa donat ada di tengahnya bolong, mengapa ada bulan sabit, mengapa ada pelangi. Oh ya, coba Umi lihat ya. Komik kok gitu sih? Jawaban dari rasa penasaranmu. Jadi kan judulnya kok gitu sih. Nah, judul-judul di dalamnya itu pakai kok juga. Kok donat itu bolong? Kok ada embun? Kok bumi bergoyang? Nah, ini komik-komiknya itu isinya cerita. Sementara fakta-faktanya nggak selalu dimasukin ke dalam komik. Memang dari yang pas kemarin wawancara dengan Mbak Dian Kristiani itu juga beliau mengakui bahwa kalau emang faktanya nggak bisa dimasukin ke dalam cerita, dia lebih senang pakai kotak fakta gitu. Jadi kayak gini nih. Tahukah kamu gitu. Jadi lebih senang pakai kayak gini, nggak selalu dimasukkan. Kalau yang Alino tadi sama Dingdong itu kan semua faktanya dimasukin ke sini. Terus kalau Dingdong mungkin ada, ya pasti ada sedikit tambahan ekstra fakta-fakta. Nah kalau ini kadang nggak nyambung, jadi cuma semacam ilustrasi aja, nggak nyambung sama ininya. Misalnya donat itu bolong, ya nggak sesuai sama sejarahnya, cuma bikin anak lebih konkret berpikir tentang kenapa donat itu bolong gitu. Terus apa lagi Kak? Terus di sini tentang asal usul gitu. Ini kan tadi asal usul. Nah, juga tentang misalnya mengapa dinamai Teddy, boneka beruang. Terus juga mengapa dinamai French fries. Kenapa tuh? Coba Kakak bisa nggak cerita salah satu ceritanya? Apa? Cerita komiknya, kan cerita komiknya. Nah ya, kok namanya hotdog? Ya Kakak cerita aja, nggak usah dibacain. Jadi, seorang koki di Jerman sering berjualan sosis. Tapi banyak sekali pesaing yang juga menjual sosis. Jadi sosisnya itu terkenal, terus lama-kelamaan banyak pesaing yang juga menjual sosis. Terus dia bilang, aku harus jadi yang lain gitu, aku harus berbeda. Terus dia ngelihat ada anjingnya, dia, aha, kamu memberiku ide. Akhirnya kokiknya itu membuat sebuah adonan sosisnya itu melengkung gitu mirip anjingnya, anjing tekel. Terus dia jualan itunya hot dan shoot. Orang-orang mengira apakah kamu akan menjual anjing menjadi sosis? Tentu saja tidak. Ini hanya bentuknya saja menyerupai tubuhnya dia di sana. Nah, akhirnya orang-orangnya tertarik membelinya, dan kemudian datang orang yang bernama Antoine. Dia membeli resepnya dan menjual hot dan shootnya ke Amerika. Terus ada orang yang bilang, sosisnya itu laris manis. Dia punya banyak karyawan. Terus ada orang bilang, dan shoot itu susah, hotdog aja deh gitu kata orangnya. Akhirnya berluas nama hotdog. Itu cerita komiknya apa, sejarah hotdog? Apa di komiknya emang begitu gambarnya? Di komiknya. Berarti komiknya menjelaskan faktanya, ya itu. Ada nggak kekurangannya ini? Kekurangannya nggak ada, ya gitu aja. Misalnya habis selesai ininya langsung udah selesai, nggak ada misalnya apa gitu. Apa? Kakak mengharapkannya ada apanya? Ada biodata penulisnya. Oh, biodata penulis. Terus ada semacam daftar pustaka gitu. Terus daftar istilah. Iya. Ya, oh ya. Iya, emang ini nggak ada nih. Yang Masukan ya sebenarnya buat penerbit. Yang Ini nggak ada tentang Mbak Dian Yang Kristiani dan Neo Fajar Istiqlalnya. yang Neko-chan juga. Tapi kita lagi nggak ngomongin Neko-chan, Kak. Iya. Nah, kalau ini kan ada nih penulis dan ilustrator Kim Seok Chon. Nah,
Nah, kalau ini kekurangannya sih apa, Kak? Kalau Umi ini kekurangannya ya humornya kadang ada orang yang cocok, ada yang enggak ya. Iya, aku juga. Iya, ya. Ada yang terlalu ekstrim gitu. Terus kalau ini ya mungkin bukan kekurangan ya, kecocokan. Kalau Kirana memang masih lebih suka yang lebih banyak gambarnya. Jadi ini masih belum masuk di dia. Tapi kamu jadi ngerti nggak sih tentang pemanasan global itu secara umum ya? Belum. Belum. Tapi kamu tahu bahwa nanti 100 tahun lagi akan habis energi gitu ya? Iya. Es di kutub juga bisa mencair. Oke. Terus yang lokal selain dari Mbak Dian Kristiani ada dari Mbak Aisyah Safa dan Mas Agus Willy. Ini pasangan suami istri nih bikin komik. Nah, saya lihat ini di daftar pustakanya ngambil sumbernya juga ada yang dari Korea ya, The Korean Science and Inventions Research Center, eksperimen sains super gampang salah satunya. Selain juga ada yang dari Indonesia. Coba Kak cerita tentang ini. Jadi ini bercerita tentang Rihanna dan keluarganya. Dan Rihanna itu pintar di bidang sains. Jadi dia suka bikin banyak percobaan. Oh ya. Jadi kalau di sini ada percobaan-percobaan ya. Ada beberapa judul. Nah, tiap judulnya itu ada percobaannya. Jadi bahan-bahannya apa, yang dilakukan apa, yang kamu perlukan, yang kamu lakukan apa, terus mengapa bisa begitu, ada keterangannya. Ceritanya Rihanna ini yang super scientist gitulah. Kayaknya bidang keahliannya emang sains. Kan setiap orang punya bidang keahlian. Dia bidang keahliannya sains. Betul. Jadi tiap judul ada percobaannya. Kalau buat orang tua dan anak-anak yang senang melakukan percobaan, ini recommended banget. Tapi kalau saya sih rada-rada males. Tapi tetap nggak rugi beli ini karena tetap ada penjelasannya gitu, nggak yang kita harus tunggu mencobanya sendiri baru tahu. Paling nanti kalau kita melakukan percobaan memvalidasi aja benar nggak kayak gitu. Terus apa lagi Kak? Ya udah itu aja. Itu aja ya. Oh iya, mungkin satu kekurangan dari buku Mbak Dian Kristiani yang komik kok gitu sih itu hurufnya itu terlalu kecil kalau menurut saya. Huruf-huruf di komiknya itu. Ini ya, Terlalu kecil. Padahal ini kalaupun agak dibesarkan, ini masih bisa dan nggak ganggu komiknya menurut saya sih. Ini mungkin kalau huruf segini paling buat flyer gitu. Kalau saya yang matanya udah agak-agak usia lanjut, ini agak susah bacanya, dari jarak segini aja udah nggak jelas. Nggak jelas ya. Kayak gini. Sebenarnya kan ya mungkin bisa diperbaiki nanti layoutnya. Bener, ini diperbesar pun kayak gini nih masih banyak ruang kosongnya. Diperbesar pun dia nggak akan ganggu komiknya sebenarnya. Terlepas dari bahwa misalnya tiap panel bisa diubah-ubah juga ya. Kalau kita bandingkan sama yang Alino ini malah lebih padat lagi fakta-faktanya yang ada di balon percakapannya, tapi nggak masalah kan. Ini bahkan masih lebih besar ukuran hurufnya dibandingkan yang di sini. Itu aja ya masukannya. Nah, kalau yang ini sih emang Mas Agus Willy ini kan memang ilustrator yang udah banyak karyanya, udah dapat beberapa penghargaan juga. Apa namanya, mengembangkan studio Fresh Art Studio. Oh iya, dia punya studio sendiri dan menguasai berbagai macam gaya ilustrasi gitu. Jadi kayaknya emang kalau dari ilustrasi sih udah enak. Terus kan nulis komik apa Kak? Pesantren Keren. Oh ya, komik L ya. Sama yang dia juga ilustrasi yang 40 putri terhebat dan bunda terkuat. Nah, tapi ini lebih mirip yang itu kan, Pesantren L. Komik soalnya. Mirip gaya-gayanya Pesantren L lah. Yang Agus Willy ini lebih suka mengilustrasikan buku yang Teti Ezukanzo. Partnernya.
Partner. Terus, nah ini komik yang kayaknya saya tahu komik Indonesia tuh pertama ini ya, kalau komik sains, komik Quark. Quark. Ini Quark. kalau nggak salah dari tahun 2004 ya. Konsultan ahlinya adalah Profesor Yohanes Surya. Dan ini bedanya adalah ini terbitan berkala, jadi seperti majalah. Kalau yang lain kan buku atau buku seri. Kalau ini kayaknya sih tiap 6 bulan sekali. Ini dulu pengen banget punya ini nih Umi, tapi nggak pernah punya karena ini mahal. Sebagai terbitan berkala waktu itu ini mahal. Sekarang kira-kira dengan harga segitu ini cukup bagus nggak menurut kakak? Kurang sih. Kurang? Kenapa? Ya kurangnya ya aneh aja, masa ada tokoh yang warna kulitnya ungu gitu kan, nggak ada yang tokoh warna kulitnya ungu. Emang dia ceritanya apa? Mungkin dia hewan? Enggak, dia manusia. Oh manusia, tapi kulitnya ungu. Terus? Ini Kirana baru pertama ya baca komik Quark. Sama ada itu apa namanya, keledai. Keledai. Iya, keledai. Mungkin di cerita-cerita lain bisa udah biasa yang misalnya kucing bisa bicara atau yang bisa bicara, tapi menurut aku kalau keledai bisa bicara itu nggak terlalu familiar gitu. Kenapa kok keledai nggak boleh bisa bicara, Kak? Ya bicaranya ya bicara keledai aja. Itu ceritanya tokoh keledainya gimana? Punya rasa ingin tahu atau bodoh atau gimana? Ya ini kadang ada masanya dia pengen tahu, dan kadang-kadang dia suka kaget banget gitu. Kaget banget. Bukan kaget banget sih, cuman Enggak kan suka ada ini Kak, apa anggapan-anggapan bahwa keledai itu bodoh gitu. Tapi kalau di sini benar nggak keledai itu bodoh? Atau keledai sebenarnya nggak bodoh? iya dia bodoh. Oh bodoh di situ. Masa atau mungkin keledainya ini apa ya, budak gitu nggak? Budak. Iya kan bilang contohnya tapai ketan dan tempe yang lagi kalian makan. Kan dia bilang nih ada anak laki-laki yang ngerjain tentang proses fermentasi. Itu saya bilang, oh alah ternyata ini permen. Betul-betul nggak terasa ya permennya, bukan permen tapi fermentasi gitu loh. Oh, plesetan. Ini sebenarnya aku kurang suka nih gambarnya. 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 Belum suka kali. Iya. Ini sebenarnya ada level-levelnya. Ini level karena kakak kelas 3, ini level 2, ada level 1. Nah, mungkin kalau level 1 lebih gampang, kamu suka kali. Yang ungu itu Aluna, Sama Miranda. Tokoh-tokoh level 2 tuh. Ini kan asik kan, nih ada soal-soalnya juga. Ini rubrik-rubriknya ada zoologi, ekologi, mengungkap rahasia, botani, tubuh manusia, eksperimen, fisika, bumi dan antariksa, mengungkap rahasia, ekologi. peran tokoh. Nah, ini ada tentang alam bawah laut. Tapi Umi kalau lihat di sini ya Kak, yang Umi suka dari Quark itu kalau ngeliat sesuatu di sini, itu bikin pengen googling lagi gitu, pengen nyari tahu lebih lagi. Misalnya apa ini namanya? Ini Padma raksasa. Itu Puspalangka. Puspalangka, iya Puspalangka. Iya, jadi kalau lihat yang ini, nah terus nih soal yang terancam punah, IUCN Red List. Jadi pengen cari tahu lebih lagi gitu. Terus ini juga ada buat percobaannya ya Kak? Iya. Ini percobaannya ngapain Kak? Tiruan gunung berapi. Meletus. Jeruk nipis dan juga harus pakai pisau dan harus didampingi orang dewasa. Oh iya, ini percobaannya perlu didampingi orang dewasa.
Rubrik yang paling kamu suka yang mana? Rubrik yang paling aku suka. Oh, yang paling aku suka sih yang Dadah. berbeda warna tapi tetap satu. Oh, tentang apa itu? Tentang mengenal yang Apa nama kulit-kulit rubriknya itu loh. Tubuh manusia. Tentang mengenalkan nama-nama kulit gitu. Nama-nama kulit, nama-nama ras. Iya, nama-nama ras. Oh iya. Mungkin kamu emang cocoknya di ilmu sosial kali kan? Ya, jadi tahu bangsa-bangsa di dunia ini ya. Kalau Iya. orang Indonesia apa rasnya? Rasnya itu Mongoloid Malaya. Mongoloid Malaya. Mongoloid Malaya. Oh iya. Nah, Kalau orang Papua beda. orang Papua itu Draviarda atau Australoid Melanesia. Australoid Melanesia. Mm-mm. Kita nyanyi lagu Papua ya kan nanti. Ya. Video berikutnya ya. Hore. Nah, biasanya Kakak mau. kalau orang Cina itu biasanya nama kulitnya Asiatic Mongoloid. Asiatic Mongoloid. Kalau Orang misalnya- keturunan Cina. Kalau misalnya rasnya orang Inggris atau orang yang berkulit putih gitu, nah Amerika atau kuning langsat gitu ya, namanya Caucasoid. Bule gitu, kemerah-merahan ya. Oke. Yang Kirana paling suka mana nih? Apa ya? Yang paling suka itu yang komiko gitu sih. Soalnya aku nggak menilai gambar tulisannya. Iya. Nah, kita juga ada honorable mention gitu deh. Ini buku dari Educomics juga. Makanya tadi saya bilang Educomics banyak banget bukunya. Ada set. Ini buku fisika paling mudah sedunia, judulnya, dan buku pengetahuan paling jorok sedunia. Kenapa nggak kita obrolin sekarang? Karena memang belum dibaca Kirana, belum saya kasih. Tapi aku udah baca beberapa. Dan dia membaca ini saat saya lagi makan. Tapi kan nggak selalu. Iya. Sementara ini saya simpan dulu ya kak ya. Masih punya satu lagi komik science, nanti kakak baca ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat, semoga suka. Kalau ada buku-buku yang mau kami review, misalnya ya kali aja ada buku apa, mau beli buku apa terus bingung mau pilih-pilih mau buku yang mana, silahkan kasih saran, silahkan komen Di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. loncengnya biar bisa tahu video-video baru dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Teng, 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 teng. Tereng 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 tereng.